Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa siswi kelas 5 SD 4 Tegineneng ya, semoga kalian sehat selalu sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ya. Sekarang coba Bapak tanya, kalian sudah hafal belum Pancasila? Coba. Kalau belum hafal, tolong segera dihafalkan dulu ya. Itu Pancasila dari ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu 5 sila itu kalian hafal ya. Jangan sampai kalian sebagai warga negara Indonesia tidak hafal Pancasila. Nah itu ya. Baiklah, hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia. Nah, negara kita Indonesia ini ya memiliki dasar ya. Jadi dasar itu yang paling pokok ya, yang mendasari undang-undang, yang mendasari pembuatan apapun itu Pancasila ya. Peraturan Indonesia itu yang mendasari adalah Pancasila. Nah, dari zaman dulu ya nilai Pancasila ini memang sudah ada ya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita ya. Nah, kemudian dalam nilai-nilai yang ada dalam budaya masyarakat kita itu diformulasikan ya, sehingga membentuk Pancasila ya. Nah, nilai-nilai Pancasila ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari kita ya. Jangan cuma dihafalkan ya. Hafal kan bagus emang, tapi lebih bagus lagi setelah hafal kalian harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Agar apa? Ya, agar tercipta sejahtera, damai dan aman. Karena memang Pancasila ini ya tidak main-main ini isinya. Isinya ini ya. Dulu yang menuliskan Pancasila ini adalah tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh yang memang terpilih dari kiai, dari ustadz ya, kalau kita pelajar ya. Jadi pertimbangannya sudah bagus sekali, sudah banyak sekali ya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa ya. Nah, Indonesia ini mengakui ya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ada enggak negara yang tidak mengakui Tuhan? Ada. Nah, di situ negara komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Nah ini bahaya ya. Kalau negara kita ini alhamdulillah ya, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ini dibuktikan dalam Pancasila sila pertama. Nah itu berarti negara kita ini memang benar-benar mementingkan kepentingan agama. Nah ya, kemudian agama yang ada di Indonesia ini banyak ya yang diakui ya. Alhamdulillah kita sudah beragama Islam ya, dan kita hendaknya menjaga kerukunan ya dengan agama-agama yang lain. Tidak boleh kita membuat kerusuhan, kemudian kita membenci ya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus hidup berdampingan ya, menjaga kerukunan. Baiklah, nilai yang kedua yaitu kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini adalah berhubungan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang ternyata ya manusia ini memiliki persamaan derajat ya. Jadi tidak ada yang manusia ini yang derajatnya lebih tinggi atau derajatnya lebih rendah, tidak ada ya. Manusia ini memiliki persamaan derajat ya. Kemudian sesama manusia itu juga harus saling menjaga kebersamaan dalam hak dan kewajiban ya. Manusia pasti memiliki kewajiban,
manusia juga pasti memiliki hak, ya. Kewajiban kamu contohnya apa? Kamu belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh, ya. Itu kewajiban kamu. Hak kamu apa? Nah, mendapatkan materi belajar dari guru, itu hak kamu, ya. Tapi kamu juga harus melaksanakan kewajiban, ya. Baiklah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini erat kaitannya dengan nilai persatuan, ya. Di sini kita harus, ya, nilai sila pada Pancasila ini, ya, menginginkan kita ini harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Negara kita, tanah air kita ini, ya, sangat banyak sekali perbedaan, ya. Mulai dari perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, ya. Wah, banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke, ya. Kita ini harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita karena hanya beda suku kita jadi saling mencela. Tidak boleh. Kita harus berbhinneka tunggal ika, ya. Walaupun beda-beda tapi tetap satu jua. Kemudian nilai yang keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Nah, ini salah satu ciri-ciri, ya, masyarakat di Indonesia ini, ya, suka atau menyukai musyawarah, ya. Jadi jika ada satu hal yang perlu diputuskan, ya, tidak boleh diputuskan sendiri, ya. Harus diputuskan secara bersama melewati jalur musyawarah. Dan musyawarah ini, ya, tidak boleh memaksakan kehendak, memang, ya. Hendak saya yang paling benar, tidak boleh seperti itu. Keputusan harus keputusan bersama. Kemudian nilai yang kelima, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, kita harus selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, gitu, ya. Jadi jika kita lihat, ya, mungkin di daerah kita ini tidak semuanya kaya. Mungkin juga ada yang tetangga kita, saudara kita ini yang mungkin hidup di bawah garis, ya, kemiskinan. Nah, ada yang situ kita harus memiliki empati, ya, harus saling tolong menolong, ya. Jangan sampai tetangga kita memerlukan bantuan, kita hidup berpoya-poya dengan penuh kemewahan tanpa melihat dan membantu mereka, gitu, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Baiklah, itu adalah penjelasan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang tugas kalian ada pada halaman 24, ya. Di sini ada sebuah tabel, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, jadi perilaku pertama, gotong royong. Gotong royong ini sesuai dengan sila keberapa? 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, ini, ya. Nah, ini isinya boleh lebih dari satu. Contohnya gotong royong sesuai dengan sila 1, kemudian gotong royong sesuai dengan sila ketiga, contohnya itu boleh, ya. Jadi boleh lebih dari satu checklistnya setiap kondisinya. Baiklah, kalian kerjakan dengan baik, ya. Jika ada yang tidak jelas bisa tanyakan dengan bapak atau dengan kakak kalian, dengan orang tua kalian, ya, atau siapa saja yang bisa diajak bertanya, ya, diminta tolong. Baiklah, terima kasih, selamat mengerjakan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.